Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita menyaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita lagi sempat hadir di ruangan kelas kita ini dalam rangka untuk melakukan proses belajar mengajar yang sebagaimana kita lanjutkan pada pelajaran berikutnya. Salam dan salawat kita peruntukkan kepada baginda Indonesia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Anak sekalian yang saya hormati, baik kita akan memasuki materi inti kita pada siang hari ini. Tetapi sebelumnya kita akan membacakan doa terlebih dahulu. Mari kita membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, pada kesempatan ini kita akan memasuki materi ajar tentang azan dan iqamah. Sebelum saya akan membahas ini, maka saya akan bagikan brosur ini untuk dipelajari dengan baik-baik supaya sebentar akan ditanyakan sesuatu yang tidak dipahami di dalam brosur ini. Oke? Pertama-tama bahwa pada pelajaran kita siang hari ini kita akan membahas tentang azan dan iqamah. Jadi terdiri atas dua kalimat azan dan iqamah. Azan itu adalah menurut bahasa pengumuman atau pemberitahuan. Ya, kalau azan itu pengumuman dan pemberitahuan. Makanya itu di masjid ketika mendengarkan azan berarti mengumumkan bahwa salat akan masuk pada saat itu. Apakah itu waktu maghrib, apakah itu waktu zuhur, asar, dan seterusnya. Jadi kalau azan menurut istilah adalah perkataan tertentu yang berguna memberitahukan masuknya waktu salat fardu, yaitu menurut istilah. Jadi hampir sama dengan menurut bahasa dengan menurut istilah. Bagaimana bacaan-bacaan dalam azan itu? Yaitu adalah asyhadu Allahu akbar dua kali, kemudian asyhadu la ilaha illallah dua kali, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tiga kali, hayya 'alas shalah tiga kali, hayya 'alal falah tiga kali. Apalagi? Kemudian terakhir itu la ilaha illallah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Kemudian apa itu iqamah? Iqamah itu adalah menandakan bahwa waktu salat itu akan masuk. Maka pada saat salat berjamaah kita akan lakukan, maka ada salah satu atau muazin mengumandangkan iqamah. Allahu akbar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, seterusnya. Itu menandakan bahwa salat itu akan dimulai. Maka berdirilah kita pada saat itu. Di dalam azan itu, ya, ketika kita mendengarkan kalimat hayya 'alas shalah, maka orang di sekelilingnya mendengar itu harus menjawab dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Begitu juga ketika masuk pada kalimat hayya 'alal falah, maka kita juga mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kita lanjut ya. Apa hukum daripada azan dan iqamah itu? Hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad yang dimaksud di sini adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Ketika tiba waktu salat, maka salah satu jalan yang kita harus lakukan, kita akan melakukan iqamah. Oh iya Pak, iya. Kenapa itu disyariatkan azan? Kapan itu disyariatkan azan?
Jadi disyariatkan azan itu karena ada 4, ya. Pertama, disyariatkan iqamah itu pada saat kita mau melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua, disyaratkan karena sholat dijamak, ya, dengan sholat sebelumnya dan sholat yang diqada. Sholat yang dijamak maksudnya di sini, misalnya pada saat di siang hari sholat duhur, kita tidak sempat melaksanakan ibadah sholat duhur karena ada kesibukan atau dan lain sebagainya, maka ini akan dijamak pada sholat asar, ya. Itu bisa dilakukan. Itu yang namanya jamak takhir. Jadi kalau jamak takdim di awal atau pada saat sholat duhur. Kemudian pada saat sholat qada, di qada itu digabungkan, ya, di qada. Selanjutnya yang ketiga, kenapa itu disyariatkan untuk melaksanakan salat dan iqamah? Kapan itu dilaksanakan? Pada saat ada gerhana matahari dan gerhana bulan. Pada saat terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan, maka kita harus disunnahkan untuk melaksanakan salat gerhana bulan dan gerhana matahari. Pada saat kita melakukan salat gerhana matahari secara berjamaah, maka itu harus disyariatkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah. Kemudian terakhir adalah salat itu, kenapa itu dilakukan azan dan iqamah disyariatkannya pada saat salat istisqa dan lain-lain sebagainya. Nah, sekali yang saya hormati, kemudian yang selanjutnya dalam pembahasan kita ini adalah tentang syarat azan dan iqamah. Apa itu syaratnya azan dan iqamah? Waktu masuk salat, ya. Ketika waktunya sudah masuk salat, maka itu harus disunahkan untuk berazan. Misalnya kalau satu sudah sampai waktunya zuhur, maka kita harus azan. Kemudian yang kedua, azan itu harus berbahasa Arab. Jadi azan itu tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak bisa berbahasa Inggris, tidak bisa berbahasa daerah, tidak bisa, tapi harus berbahasa Arab. Misalnya Allahu Akbar, ya. Kalau kita artikan bahasa Indonesia Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak mungkin dikatakan Allahu Besar, Allah Maha Besar, tidak mungkin, ya. Makanya itu syarat daripada azan itu harus berbahasa Arab. Kemudian yang ketiga adalah tidak bersahutan. Jadi kalau orang yang azan itu selesai misalnya berazan, tidak berbicara yang lain. Pokoknya mengatakan hayya 'alas shalah lalu berbicara, tidak. Pokoknya fokus untuk melaksanakan azan. Kemudian yang keempat adalah orang yang azan itu harus muslim, kemudian harus laki-laki, harus akil dan balik. Jadi kalau azan itu adalah orang Islam, tidak ada orang yang azan itu orang Kristen, tidak ada orang yang azan itu agama Buddha. Yang azan itu hanya orang Islam untuk menandakan bahwa waktu salat itu akan masuk. Kemudian selanjutnya harus laki-laki. Orang yang azan itu harus laki-laki, tidak boleh perempuan, tidak ada itu, ya. Dan yang paling utama adalah ketika dia sudah balik, ya. Jadi ketika dia tidak balik, berarti itu bukan disunahkan, tetapi itu dibolehkan dalam rangka untuk pendidikan anak itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah tertib lafadznya, ya. Tertib lafadznya di sini adalah mulai dari Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jangan terbalik, ya. Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kemudian asyhadu an la ilaha illallah, begitu. Harusnya itu adalah tertib, ya. Itu maksudnya. Kemudian selanjutnya materi kita adalah sunnah azan. Azan itu disunnahkan, ya. Adapun sunnah azan itu adalah
Kalau orang yang azan itu dia harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Ya, tidak boleh orang azan itu dalam keadaan berhadas besar dan berhadas kecil. Ya, makanya dia harus bersih dari najis, dari hadas. Kemudian sunnah yang kedua adalah hendaklah ia berdiri menghadap kiblat. Kiblat begini ya, kiblat. Orang azan itu harus menghadap kiblat. Tidak boleh orang azan itu menghadap ke timur. Tidak boleh orang azan itu menghadap ke barat, ke utara, tapi dia harus menghadap ke barat atau ke kiblat. Kemudian apa lagi sunnah azan? Sunnah azan itu adalah menghadap wajah, ya, wajah kita, leher kita ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, maka wajah kita itu menghadapkan hayya 'alas shalah. Ketika kita mengatakan hayya 'alal falah, maka wajah kita itu akan menghadap ke sebelah kiri. Kemudian apa lagi sunnahnya? Jari tangan ini dimasuk ke dalam telinga. Begini ya sunnahnya. Itu disunahkan itu. Jadi jangan muazin itu tidak boleh seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau apalagi begini Allahu Akbar, tapi harus begini. Jari tangan ini harus masuk ke dalam telinga kedua jari tangan. Baru itu namanya sunnah. Kemudian sunnah yang terakhir adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, karena sesungguhnya tidaklah akan mendengarkan sejauh suara muazin baik jin maupun manusia, adapun yang suatu yang lain, melainkan mereka akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Jadi itu orang yang mengucapkan atau menyampaikan azan itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Nah, sekali yang saya hormati dan saya cintai, kemudian kita masuk pada bagian ketentuan salat jamaah. Apa itu salat jamaah? Salat jamaah itu menurut bahasa adalah berkumpul atau bersama-sama. Jadi menurut istilah jamaah itu adalah salat yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang dilakukan secara bersama-sama, dan salah satu di antaranya ada yang menjadi imam dan ada yang menjadi makmum. Jadi kalau pengertian daripada salat jamaah ini, yang namanya jamaah itu adalah lebih dari satu. Kalau satu itu namanya tunggal. Kalau dua itu namanya jamaah karena lebih dari satu. Ada yang satu jadi imam dan ada yang satu jadi makmum. Tapi kalau lebih dari dua itu lebih banyak lagi. Itulah disebut dengan salat berjamaah. Bagaimana syaratnya menjadi imam dan makmum? Kalau yang menjadi imam itu adalah syaratnya orang yang lebih dalam ilmu agamanya. Yang kedua, orang yang lebih pasti baca Al-Qur'annya. Yang ketiga adalah orang yang lebih tua umurnya. Kemudian yang keempat adalah orang yang berakhlak mulia. Kemudian yang kelima adalah berdiri di depan makmum. Kemudian yang keenam berniat menjadi imam. Ya, saya jelaskan satu persatu. Orang yang lebih dalam ilmu agamanya, itu tokoh agama. Ya, tidak boleh jadi imam itu kalau bukan tokoh agama. Tapi kalau di kampung ada imam, ya. Kalau ada ustaz, ya, ulama-ulama, itulah yang bisa jadi imam. Tidak mungkin orang-orang sembarangan, ya. Kemudian yang kedua, orang yang lafaz atau fasih bahasa Al-Qur'annya. Jadi kalau di belakang kita itu ada jemaah yang fasih bahasa Al-Qur'annya, maka kita akan ajukan naik untuk menjadi imam karena lebih fasih bahasa Al-Qur'annya. Kemudian selanjutnya agak lebih tua umurnya, ya. Kemudian selanjutnya berakhlak mulia. Kalau menjadi imam itu adalah di depan mata masyarakat itu akhlakul karimah itu mulia, ya. Jadi tidak sembarangan itu orang menjadi imam, ya. Kemudian berdiri di depan makmum. Imam itu di depan makmum, ya. Imam di depan, belakang makmum, kemudian berniat menjadi imam. Lanjut, ya. Apa itu syarat menjadi makmum? Syaratnya menjadi makmum itu pertama kita berniat menjadi makmum. Usalli fardhu zuhri raka'atain mustaqbil qiblati jamaah makmuman lillahi ta'ala Allah
Akbar. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya mengetahui jalan. Syarat menjadi imam itu adalah mengetahui gerak-gerik imam, kemudian tidak mendahului imam dalam gerakan salat, kemudian berada dalam satu tempat sama dengan imam di situ. Ya, kemudian terakhir adalah terdapat tempat berdiri makmum tidak boleh maju di depan daripada imam. Kemudian selanjutnya adalah cara melakukan salat jamaah. Bagaimana caranya kita untuk melakukan salat jamaah? Pertama-tama adalah tempat makmum tidak boleh di depan imam. Kedua, mengikuti imam dalam suasana gerakan, semua gerakannya. Kemudian yang ketiga, mengetahui perpindahan imam dengan cara melihat langsung atau melihat sebagai saf. Kemudian yang keempat, antara imam dan makmum tidak ada jarak. Kemudian yang kelima, makmum berniat menjadi berjamaah, ya, atau imam berniat untuk berjamaah. Baik anak-anak sekalian, kemudian terakhir sekali kita pertemuan ini adalah ketentuan masbuk. Apa itu masbuk? Masbuk itu adalah orang yang ketinggalan. Jadi kalau sementara kita berjamaah sudah berjalan, baru tiba-tiba datang orang untuk bergabung dengan berjamaah, maka itu yang disebut dengan masbuk. Ya. Kemudian terakhir adalah bagaimana cara mengingat ketika imam lupa. Kalau misalnya imam lupa dalam salah satu rukunnya, maka kita harus mengucapkan subhanallah. Jadi jemaah itu mengucapkan subhanallah berarti salah, ya. Kalau perempuan tidak boleh mengucapkan subhanallah, tapi cukup dia menepuk tangan 3 kali. Berarti imam itu salah, ya. Begitulah cara kita untuk menegur imam yang salah. Inilah mungkin kita sampaikan, dan sebentar saya persilakan untuk bertanya. Siapa yang bertanya hal-hal yang tidak dimengerti, saya persilakan. Saya Pak. Ya, silakan. Apa perbedaan azan dan iqamah? Perbedaan azan dan iqamah itu adalah, kalau azan itu adalah pengumuman ketika mau masuk salat, maka diumumkan dulu. Kemudian kalau iqamah itu ketika kita melaksanakan salat, maka segera kita iqamah. Jadi itu perbedaannya, ya. Berarti kalau azan itu hanya pengumuman, belum kita laksanakan salat, baru hanya diumumkan bahwa salat akan segera melaksanakan. Tapi kalau iqamah itu menandakan bahwa segera kita akan laksanakan salat. Itu perbedaannya. Ada lagi bertanya? Silakan yang lain. Ini belakang. Kamu apa? Apa itu salat berjamaah? Salat berjamaah itu adalah salat yang dikerjakan bersama-sama. Dalam artian di sini bahwa ada orang yang menjadi imam dan ada orang yang menjadi makmum. Karena yang dikatakan jemaah itu berarti lebih dari satu. Itu disebut salat yang berjemaah. Ini belakang siapa? Nanya. Silakan. Bagaimana cara menegur imam yang salah? Ya. Bagaimana cara menegur imam yang salah? Oke, cara menegur imam yang salah yang saya sampaikan tadi. Ketika misalnya imam itu seharusnya dia ruku tapi dia langsung sujud, maka kita di belakang bagi laki-laki menyampaikan atau mengucapkan kalimat subhanallah, ya. Jadi makmum itu mengucapkan subhanallah, maka seketika itu imam mengerti bahwa apa yang disampaikan itu makmum berarti dia salah, maka dia akan kembali lagi. Begitu juga dengan perempuan, tapi perempuan tidak bisa mengucapkan kalimat karena suara perempuan itu adalah bagian dari aurat. Makanya itu perempuan tidak bisa bersuara ketika dia sembahyang. Cukup dia menepuk tangannya 3 kali. Begini. Berarti salatnya itu ada kekurangan. Ya, inilah mungkin yang saya sampaikan. Bisa ada lagi? Demikianlah pertemuan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kita mengerti semua, dan kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.